Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bolu sarang semut dengan 4 telur. Bolunya kenyal dengan sarang sempurna. Kalau soal rasa jangan diragukan lagi, ya tentunya pasti enak banget. Langsung aja 380 gram gula pasir kita akan panaskan untuk menjadi karamel. Kita akan panaskan dengan api kecil. Sementara menunggu gula cair, kita akan panaskan 400 ml air sampai mendidih. Oke, kita lihat gulanya lagi. Nah, kalau gulanya sudah cair, bagian bawahnya ini bisa kita goyang-goyangkan seperti ini ya. Jangan dulu diaduk karena dia akan mengkristal. Kalau kira-kira sepertiga dari gulanya udah cair, baru boleh kita aduk perlahan seperti ini ya. Aduk-aduk dengan perlahan saja. Ingat, apinya tetap gunakan api yang kecil. Karena apabila kita menggunakan api yang besar, ditakutkan gulanya ini akan gosong dan akan menjadikan rasa bolunya itu pahit. Aduk-aduk terus sampai semua gulanya larut. Aduk dengan perlahan dan sabar sambil tetap menggunakan api yang kecil. Bagian pinggirnya jangan lupa dirapikan juga. Nah, ini dia gulanya sudah larut. Dan masih dalam keadaan panas, kita akan menuangkan air yang sudah kita didihkan tadi. Airnya kita tuangkan sambil terus diaduk-aduk. Menuangkannya harus dengan hati-hati ya, soalnya ini panas banget. Tuangkan airnya sedikit demi sedikit. Ini tetap dalam keadaan api menyala dengan kecil ya. Kalau semua airnya sudah dituangkan, ini tetap harus kita aduk-aduk ya, sampai gulanya larut dan tercampur rata. Dan kalau semuanya sudah tercampur rata, ini apinya boleh kita matikan dan kita biarkan dulu sampai larutannya ini menjadi dingin. Sambil menunggu larutan karamelnya tadi dingin, kita akan mencairkan margarin. Untuk mencairkan margarin, saya pakai cara seperti ini ya. Didihkan air di dalam wadah dan selanjutnya kita letakkan margarin di dalam mangkok. Kalau menteganya udah mulai cair seperti ini boleh kita aduk ya supaya menteganya lebih cepat cair. Kalau menteganya udah cair, ini kita akan angkat dan biarkan sampai menjadi dingin. Selanjutnya 130 gram tepung terigu kita tuangkan ke wadah yang lebih besar ini dan kita akan campurkan dengan 130 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Kita akan campurkan dengan menggunakan sendok seperti ini ya. Selanjutnya kita akan pecahkan 4 buah telur. Tambahkan juga 75 gram kental manis atau 2 saset kental manis putih. Selanjutnya kocok dengan menggunakan whisk sampai dia tercampur rata. Kocok selama 2-4 menit sampai telur dan kental manis tadi tercampur rata. Selanjutnya boleh kita tambahkan tepung yang sudah kita campur tadi. Saya membaginya menjadi 2 tahap, jadi setengah-setengah ya, supaya lebih mudah untuk mencampurnya. Kalau tepung pada tahap pertama sudah tercampur rata, baru kita tambahkan lagi sisa tepungnya dan aduk rata kembali. Kalau ada tepung yang kelihatannya masih menggumpal, itu tidak apa-apa ya. Ini dia adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan larutan karamel yang sudah dingin. Ini saya menambahkan larutannya sedikit demi sedikit ya, supaya tahap pencampurannya itu menjadi lebih mudah. Pencampuran karamel yang pertama ini akan kita aduk sampai adonannya itu menjadi mengkilat. Ini dia larutannya udah mengkilat ya. Jadi kita boleh menambahkan sisa karamel tadi dengan cara seperti ini. Dituangkan sambil kita aduk-aduk. Aduk sebentar lagi dan selanjutnya kita tambahkan larutan margarin tadi. Ini larutan margarinnya juga harus sudah dingin ya.
Aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, adonannya siap untuk dipanggang. Saya menggunakan loyang bulat 20 cm yang sebelumnya sudah dilapisi dengan mentega dan tepung. Nah, ini menuangkan adonannya itu kita wajib ya menggunakan saringan. Karena biasanya masih aja ada sisa tepung yang bergerindil. Ini dia adonannya siap untuk dipanggang. Kita akan panggang dengan menggunakan api bawah saja dengan panas 200 derajat Celcius selama 55 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini dia kalau sudah 55 menit, dia akan seperti mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini ya. Itu tandanya adonannya ini udah matang, tapi atasnya itu masih basah. Selanjutnya kita akan panggang kembali dengan menggunakan api atas saja dengan suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit. Ini dia bolunya udah matang. Jadi dari bagian atasnya itu udah kelihatan banget ya kalau udah bersarang. Oke, selanjutnya tinggal kita keluarkan dari oven dan kita biarkan dingin sebentar. Bisa dilihat ya dari atas aja bolu sarang semutnya ini udah nyarang banget. Kalau bolunya itu udah lumayan dingin, ini kalau nggak salah udah sekitar 15 menit, boleh kita hentakan seperti ini ya untuk memudahkan mengeluarkannya. Selanjutnya tinggal kita balik. Bagaimana hasilnya? 1, 2, 3. Tada! Perfecto! Sempurna. Ini dia bolu sarang semut yang sempurna banget. Tinggal kita balik sekali lagi ya. Wow, bolunya cantik dan wangi. Kita akan lihat juga bagaimana bagian dalamnya ya. Kalau wanginya, pokoknya ini wanginya itu khas karamel banget. Oke, ini dia bolu karamel sarang semut. Lihat kan, sarangnya itu cantik banget. Wanginya sedap, warnanya cantik, dan tampilannya juga tentu cantik. Kalau rasanya jangan diragukan ya, ini rasanya enak banget. Manisnya pas dan teksturnya itu juga kenyal. Pokoknya kalian wajib recook. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.